Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Sunardi. Hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat domain baru untuk website Bapak Ibu. Caranya cukup gampang. Tinggal Bapak Ibu pilih hosternya atau penyedia domainnya. Ada rumah web, ada PHP, ada niaga hoster dan lain sebagainya. Saya di sini akan mencontohkan bagaimana membuat domain di rumah web. Ya, bukan berarti di domain yang lain tidak bagus, tapi saya kebetulan menggunakan rumah web ini karena saya pikir rumah web ini lebih enak dilihatnya dan bisa komunikasi langsung dengan penyedianya. Oke, ikutin tutorialnya. Oke Bapak Ibu, supaya tidak tegang, kita ngopi dulu supaya rileks dalam pembelajaran atau dalam tutorial yang saya ingin share untuk Bapak Ibu. Terima kasih, ikutin tutorialnya seperti ini. Bapak Ibu, untuk membuat domain baru di penyedia domain cukup mudah. Bapak Ibu tinggal masuk ke penyedia domain, ada rumah web, ada niaga hoster, ada PHP dan lain sebagainya. Caranya cukup mudah, tinggal masuk aja ke penyedia domain. Kebetulan di sini menggunakan rumah web. Bapak Ibu tinggal sign in saja, masuk ke ininya. Untuk pembuatannya namanya ditulis. Contohnya seperti ini. Nama awal ya, seperti ini, Nardi. Kemudian last name-nya seperti ini, Sunardi, seperti ini. Kemudian jangan lupa alamat email. Nah, sudah masuk alamat email, saya buatkan seperti ini. Nah, kemudian nomor teleponnya seperti ini, contohnya seperti. Kemudian nama perusahaannya, contoh saja rumah ide gitu ya, rumah ide, contoh rumah ide. Kemudian alamatnya Cinere, contoh seperti ini. Kemudian kotanya Depok. Kemudian Jawa Barat. Nah, Indonesia kalau udah ini nggak perlu. Kalau udah semuanya, tinggal nomor telepon ambil saja yang di atas, bisa saja seperti itu. Tinggal masukkan nomor teleponnya seperti ini. Tinggal paste saja, copy paste untuk memudahkan dalam pembuatan atau dalam membuat username sama password ya. Tinggal oke, seperti ini, register, tinggal register. Kemudian sudah register ya. Password, username-nya sudah dibuat dengan alamat email tersebut. Tinggal kalau udah, tinggal masuk dengan alamat email yang sudah dibuat tadi. Nah, dengan password yang sudah dibuat juga, tinggal sign in. Nah, berarti sudah masuk seperti ini ke halaman dari websitenya rumah web ya, seperti ini. Rumah web ini adalah penyedia domain dan penyedia hosting. Domain itu adalah alamat dari website Bapak Ibu, sementara hosting ada rumahnya. Jadi kalau penyedia untuk data dan lain sebagainya, ya hostingnya harus besar. Nah, sementara alamatnya yaitu domainnya itu sendiri. Jadi dalam membuat website, dua-duanya harus dibeli, dalam artian harus sewa domainnya dan hostingnya sekaligus. Ada penyedia itu, ada menyediakan hosting juga, ada menyediakan domain, ada gabungan.
Nah, di sini saya akan membeli hanya domainnya saja karena hostingnya sudah dibeli. Intinya seperti itu. Nah, untuk membelinya di sini banyak, untuk ada .com, ada harganya ya cukup cukup ini juga ada 12.000 per tahun, ada 15.000 per tahun untuk domain ini. Beda ya dengan hosting. Hosting itu ada yang 17.000 per bulan ya. Ada juga yang unlimited, tapi disarankan yang lebih bagus hostingnya, lebih besar hostingnya berarti lebih bagus penyedianya untuk menyiapkan data. Ya, nah kelebihan dari web ini bisa konsultasi seperti ini ya. Jadi kita kalau ada masalah tinggal ditanyakan ke teknisinya, ke bagian billingnya, ke bagian administrasinya, ke marketingnya dan sebagainya. Jadi enaknya seperti itu. Jadi permasalahan apapun langsung dijawab oleh penyedia domain ini. Itu yang kelebihannya. Ada penyedia domain yang nggak bisa komunikasi, akhirnya saya keluar dari penyedia domain tersebut. Akhirnya memilih ini karena ini lebih komunikatif menurut saya. Ya. Nah di sini banyak penawaran ya. Ini ada .org, ini .co.id. Nah, saya ada yang paling murah nih. Namanya Rumah Ide my.id. Nah, ini aja yang saya pilih. Yang paling murah saja, ini untuk pembelajaran saja ya. Saya pakai my ID, cukup bagus juga gitu ya, istilahnya hampir sama dengan .co.id lah. Nah, jadi ini udah termasuk bisa disiapkan juga yang paling murah dengan menggunakan hostingnya tadi 17.000. Ya, tapi itu kecil ya. Nah, saya di sini berencana ingin membeli hanya domain saja. Nah, hostingnya tidak perlu. Kalau dengan hosting 17.000 dikali per bulan kali setahun ya luar biasa mahal juga, hampir 200-an tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi hostingnya tidak digunakan, hanya membeli domain saja. Kemudian fasilitas lainnya pun tidak digunakan, hanya menggunakan ID Protect saja. Ya, sehingga bayarnya 24.000 saja, cukup murah lah. Ya, oke. Kemudian minta alamat email sama passwordnya. Ya, saya beli seperti ini. Nah, belinya bisa menggunakan klik BCA, bisa dengan Mandiri, bisa virtual akunnya BCA, kartu kredit, ATM bersama. Nah, saya yang mudah aja transfer saja deh. Nah, ditransfer, nah ke rekening, antar rekening saja seperti ini. Untuk faktur pajak saya nggak perlu deh, karena hanya 24.000, tinggal check out untuk membelinya seperti ini. Cukup mudah sebenarnya dalam membuat domain untuk website Bapak Ibu. Nah, di sini kalau untuk transfer dia harus dia menyiapkan yang namanya beritanya dengan kode inventor IMP ya, dan kode yang sudah diberikan, tinggal dimasukin kode yang sudah dibayar ini ke dalam ID-nya seperti ini. Nah, tinggal masukin. Ini YPE ini adalah ID hasil pembayaran menggunakan transfer ya. Nah, ID YPE. Nah, karena mungkin masih sibuk dan sebagainya, akhirnya untuk verifikasinya nggak verifikasi lagi. Akhirnya saya tanyakan ke pengelola domainnya ya, ke billing, pengelola domain. Istilahnya saya lampirkan juga karena diminta untuk melampirkan bukti pembayarannya seperti ini ya. Kemudian biasanya langsung dijawab ya oleh penyedia domain, langsung dijawab seperti ini. Untuk konfirmasi pembayarannya, nah langsung dijawab tuh ya, mohon tunggu kami cek setelah terlebih dahulu. Jadi langsung dicek pembayarannya. Bila mana pembayaran sudah oke, biasanya sudah oke tuh. Kemudian langsung jawab, kami cek dananya sudah diterima katanya. Untuk itu tidak perlu konfirmasi kembali. Nah, berarti saya tanyakan di sini, apakah perlu konfirmasi untuk kode
di atas kata dia nggak perlu. Berarti kan udah beres nih urusan untuk mengkonfirmasi untuk domain ini. Sepertinya sudah selesai Bapak Ibu untuk pembelian domainnya. Nah, tinggal selanjutnya bagaimana mengecek apakah sudah masuk atau belum, atau sudah aktif atau belum domain yang kita beli. Nah, kita cek ternyata masih yang lama, belum ini. Kemudian di refresh saja, di refresh. Nah, lihat sudah aktif ya, dipakai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.